Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fatoni dengan NIM 2509138706. Saya dari 2025A. Sini saya akan menjelaskan beberapa perbandingan protokol HTTP, MQTT dan COAP dalam komunikasi IoT. Sebelumnya, sini ada pengertian protokol komunikasi. Protokol komunikasi adalah aturan yang digunakan agar perangkat dapat saling bertukar data melalui jaringan. Yang kedua, dalam sistem Internet of Things atau IoT, protokol sangat penting untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti sensor, server, dan aplikasi. Dan yang ketiga, beberapa protokol yang sering digunakan yaitu HTTP, MQTT, dan COAP. Dan yang terakhir, ketika protokol ini memiliki cara kerja berkarakteristik yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Yang pertama ada HTTP. HTTP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk pertukaran data pada web atau internet. HTTP menggunakan model client server, di mana klien mengirim permintaan dan server memberikan respon. Protokol ini banyak digunakan pada aplikasi web dan layanan API. Karakteristik HTTP yang pertama berbasis TCP, kedua menggunakan metode seperti get, post, port, dan delete. Yang terakhir, data biasanya berbentuk HTML, JSON, atau XML. Cara kerja HTTP, yang pertama klien mengirim request ke server, dua server menerima dan memproses permintaan tersebut. Ketiga, server mengirim respons kembali ke klien. Dan yang terakhir, klien menerima dan menampilkan hasil data. Contoh kerja, ketika pengguna membuka sebuah website, browser akan mengirim request ke server dan server akan mengirimkan halaman web sebagai respon. Selanjutnya ada MQTT. MQTT merupakan protokol komunikasi yang ringan dan banyak digunakan dalam sistem IoT. Protokol ini menggunakan mekanisme publish subscribe dengan bantuan komponen perantara yang disebut broker. MQTT dirancang untuk perangkat dengan keterbatasan daya dan jaringan yang kecil. Karakteristik MQTT yang pertama menggunakan TCP sebagai transport. Dua, memanfaatkan sistem publisher, subscribe, dan broker. Terakhir, penggunaan bandwidth relatif kecil. Cara kerja HTTP, perangkat berperan sebagai publisher mengirimkan pesan ke broker. Kedua, broker menerima serta mengatur distribusi pesan tersebut. Yang terakhir, perangkat lain yang menjadi subscribe dan berlangganan topik tertentu akan menerima pesan dari broker. Contoh kerja, sensor suhu mengirimkan data ke broker. Kemudian aplikasi monitoring menerima data tersebut secara langsung. Selanjutnya ada COAP. COAP adalah protokol komunikasi yang dirancang untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Protokol ini bekerja mirip HTTP tetapi lebih ringan. COAP biasanya digunakan pada jaringan sensor dan perangkat kecil. Karakteristik COAP yang pertama berbasis UDP. Kedua, menggunakan metode get, post, port, dan delete. Dirancang untuk perangkat dengan memori kecil. Cara kerja COAP yang pertama, klien mengirim permintaan ke perangkat server menggunakan UDP. Kedua, server menerima permintaan tersebut. Ketiga, server memproses data dan mengirim respon kembali ke klien. Terakhir, komunikasi dilakukan dengan pesan yang sangat ringan. Contoh kerja, aplikasi smartphone meminta data dari sensor lampu atau suhu. Perbedaan dari ketiganya dari hal model komunikasi. Yang pertama HTTP, client server, MQTT menggunakan publish dan subscribe, dan COAP menggunakan client dan server. Dari segi transport, HTTP menggunakan TCP, MQTT menggunakan TCP, COAP menggunakan UDP. Dari segi penggunaan, HTTP menggunakan web dan API, MQTT menggunakan IoT dan sensor, COAP menggunakan IoT perangkat kecil. Dari sudut efisiensi data, HTTP sangat berat, MQTT sangat ringan, dan COAP ringan. Dari kebutuhan jaringan, HTTP memiliki jaringan yang stabil, dan MQTT jaringan bisa jaringan kecil, dan COAP sangat hemat. Kesimpulan dari ketiganya, HTTP, MQTT, dan COAP merupakan protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan dan sistem IoT.
Yang kedua, HTTP lebih banyak digunakan pada aplikasi web dan layanan internet. 3. MQTT cocok untuk komunikasi antar perangkat IoT karena menggunakan model publish dan subscribe yang efisien. Yang keempat, CUAP dirancang untuk perangkat kecil dengan keterbatasan sumber daya. Yang terakhir, pemilihan protokol harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kondisi perangkat yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.